Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Pengertian etika bisnis secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua keterkaitan ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis mengatur tentang kebiasaan dan perilaku bisnis yang jujur dan berintegritas, sedangkan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiopsikologis. B. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Secara makro, sebenarnya banyak variabel yang terkait dengan lingkungan eksternal perusahaan. Lebih jelas lagi, dinyatakan bahwa jika perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara atau di dalam suatu sistem masyarakat, maka dengan praktis perusahaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat ini. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa perusahaan didirikan di masyarakat merupakan subsistem masyarakat yang sudah tentu dituntut untuk berperilaku harmoni dengan semua unsur-unsur di dalam masyarakat. Lingkungan eksternal dari sebuah organisasi pada umumnya dibedakan atas lingkungan umum dan lingkungan khusus yang meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, pembantu peraturan, dan serikat pekerjaan. 1. Lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari kondisi-kondisi latar belakang dari lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional dari sebuah organisasi. Lingkungan ini meliputi yaitu yang pertama, kondisi ekonomi, yaitu kondisi umum dari perekonomian yang berkaitan dengan suku bunga, inflasi, mata uang, tingkat penghasilan per kapita, sistem perpajakan, penduduk, pengangguran, tingkat upah, dan indikator ekonomi lainnya yang berkaitan. 2. Kondisi sosial budaya. Kondisi umum dari nilai-nilai sosial yang berlaku mengenai hak asasi manusia, ada istiadat, norma, nilai, kepercayaan bahwa bahasa, sikap, perilaku, bahasa, agama, selera, aspirasi, pendidikan, dan lembaga sosial terkait. Yang C. Kondisi hukum dan politik, yaitu ideologi politik, partai dan organisasi politik, bentuk pemerintah, hukum, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi transaksi bisnis, perjanjian dengan negara lain, hak paten dan merek dagang. D. Kondisi teknologis, yaitu kondisi umum yang dari pengembangan dan tersedianya teknologi di dalam lingkungan, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan. E. Kondisi lingkungan alam, merupakan kondisi umum dari alam dan kondisi lingkungan fisik. Perbedaan dalam faktor-faktor yang berkaitan tersebut akan sangat terasa bagi organisasi yang beroperasi internasional. Kondisi dalam lingkungan umum tersebut banyak berbeda dalam satu negara dengan negara lainnya. Para manajer yang berhasil dari organisasi yang beroperasi internasional dapat memahami berbagai perbedaan ini dan membantu organisasi dan membuat penyusupan organisasi yang diperlukan. 2. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri atas organisasi, kelompok, perorangan yang aktual dengan siapa sebuah organisasi harus berinteraksi agar dapat beroperasi dan berkembang. Seringkali disebut juga lingkungan tugas. Lingkungan ini berbeda untuk setiap organisasi tergantung situasi dan dominan operasi yang unik dari organisasi tersebut. Elemen-elemen penting dalam lingkungan khusus
dari sebuah organisasi meliputi yaitu yang A. Pelanggan, yaitu kelompok individu dan organisasi konsumen atau nasabah tertentu yang membeli barang dari organisasi atau menggunakan jasanya. B. Pemasok, pemberi sumber daya manusia, informasi dan keuangan serta bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi. C. Pesaing, organisasi tertentu yang menawarkan barang dan jasa yang sama atau serupa kepada kelompok konsumen atau nasabah yang sama. D. Pembuat peraturan, badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah, dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. E. Serikat pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.